Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan sore untuk seluruh teman-teman dimanapun kalian berada. Bertemu lagi dengan saya di semester 3 ini di mata kuliah kerajaan-kerajaan kuno di Sumatera. Dan tidak terasa kalian sudah memasuki semester 3 atau tahun kedua perkuliahan. Di mata kuliah kerajaan-kerajaan kuno Sumatera atau triple KS ini saya akan mengajar sendiri. Jadi dari pertemuan pertama sampai ke 16 itu kalian akan ketemu terus dengan saya setiap minggu. Mudah-mudahan gak bosen ya. Oke, pada hari ini kita akan membahas dua hal sesuai dengan RPS ini. Yang pertama itu tentang pengantar kuliah dan juga penjelasan tentang RPS yang meliputi juga pembagian tugas dan kelompok. Lalu ada materi pengantar dari saya juga. Jadi di 3 pertemuan awal itu sistemnya saya akan memberikan materi, lalu ada diskusi secara asinkron. Lalu mulai pertemuan keempat sampai dengan pertemuan ke-14, nanti kalian yang akan lebih banyak tampil atau lebih banyak aktif. Selain nanti ada pertemuan-pertemuan selingan ketika saya menjelaskan tentang tinggalan-tinggalan gitu. Mengenai poin A tentang capaian pembelajaran, saya rasa ini hampir sama ya. Sikap SN Dikti, lalu keterampilan dalam SN Diktinya, pengetahuan itu masih umum lah, bisa dibaca sendiri. Dan untuk yang poin B, ini ada pengalaman belajar. Jadi metode belajar pada semester ini itu adalah metode pembelajaran daring, di mana tugasnya ada 2 jenis, yaitu tugas terstruktur dan tugas mandiri. Tugas terstruktur itu terdiri dari penyusunan makalah atau review secara berkelompok dan individu, menyusun tayangan atau PowerPoint, dan membuat video. Jadi ini adalah satu paket sebenarnya. Poin 1, 2, 3 ini ketika Anda membuat makalah lalu membuat tayangannya, dan tayangan itu karena tidak bisa dipresentasikan di kelas, maka bisa dijadikan video atau screen recorder seperti ini, dan nanti bisa dipublikasikan secara daring baik ke e-learning, YouTube maupun media sosial milik kalian. Itu. Yang selanjutnya adalah menyusun kuis dan IC secara individu. Jadi nanti akan ada beberapa kuisnya apa masih surprise, nanti akan saya beri ketika mungkin pada pertemuan-pertemuan selingan itu. Di poin B ada tugas mandiri, yaitu mempelajari materi dalam referensi yang disarankan sudah saya cantumkan di situ. Sebagian bisa ditelusuri secara daring dan sebagian lagi mungkin berbentuk buku cetak, tapi buku cetaknya rata-rata bisa diakses atau dibeli dari e-commerce seperti Tokopedia, Shopee, atau Bukalapak dan yang lain-lain. Lalu mempelajari materi tambahan sesuai topik penelitian, menyusun rencana judul penelitian, dan menyusun artikel. Jadi ini untuk kalian yang misalnya walaupun masih semester 3 tetapi sudah punya nih misalnya rencana judul skripsi atau topik yang rencananya akan ditindaklanjuti sebagai skripsi, itu bagus. Jadi nanti akan ada materi-materi tambahan untuk memperkaya referensi atau bacaan Anda tentang topik yang Anda gemari atau Anda tertarik untuk Anda teliti lebih lanjut. Di poin C itu tentang penilaian. Jadi di sini ada 4 kategori. Yang pertama itu ada sikap dan tata nilai, yang indikatornya adalah disiplin, keaktifan, sikap kritis, kerjasama, dan lain-lain. Disiplin itu maksudnya adalah disiplin dalam
misalnya dalam datang kuliah, lalu mengerjakan tugas. Keaktifan itu ditinjau dari kuantitas dan kualitas keaktifan Anda dalam e-learning maupun dalam platform-platform yang lain. Dan sebagai informasi, pada semester ini saya berencana menggunakan 2 platform, yaitu e-learning sebagai tempat mengumpulkan tugas, ya secara sederhana sebagai pengganti dari Google Drive ya, karena di Google Drive itu agak susah untuk menautkan video seperti ini, jadi di e-learning itu lebih bagus tampilannya. Dan juga kalau untuk hal lain, misalnya untuk QR code presensi atau kehadiran, itu tetap melalui grup WA. Lalu sikap kritis dan kerjasama. Nah, kerjasama ini bisa diwujudkan dalam bagaimana sih kalian membuat makalah misalnya, lalu bagaimana mempresentasikan, seperti itu. Yang selanjutnya adalah kriteria penguasaan pengetahuan, yang indikatornya adalah UTS dan UAS. Masing-masing bobotnya 15, yang tadi bobotnya 20. Lalu di kategori ketiga itu ada kemampuan bidang kerja dan manajerial. Di poin keempat itu isinya adalah tugas struktur dan tugas mandiri. Jadi di sini ini adalah poin yang bobotnya paling besar. Jadi jangan harap Anda misalnya kalau masuk terus itu kan 20, atau mungkin kalau masuk terus saja tapi nggak pernah aktif mungkin itu bobotnya 10 gitu. UTS dan UAS ngerjakan semua masih 40 itu masih D. Jadi masuk terus dan ngerjakan UTS serta UAS itu tidak jaminan Anda untuk bisa lulus di mata kuliah ini. Jadi harus rajin-rajin mengerjakan tugas itu. Untuk poin D itu ada sumber referensi. Sumber referensinya ada sekitar 20-an kalau nggak salah. Dan ini masih beberapa, jadi kalau kalian nanti butuh referensi yang lebih akan berusaha sih saya rekomendasikan apa-apa saja. Jadi silahkan untuk aktif bertanya atau aktif mencari gitu. Lanjut ke poin E, mungkin ini yang paling banyak penjelasannya ya. Nah, jadi di sini ada beberapa di tabel ini, ada pertemuannya ada 1, 2, 3. Itu modelnya akan seperti pertemuan ini, yaitu saya presentasi singkat lalu kita berdiskusi baik dalam e-learning maupun nanti bisa diselingi lewat WhatsApp atau lewat Google Form misalnya. Itu yang akan dibahas hari ini, kontrak kuliah dan lingkup kajian kerajaan-kerajaan kuno di Sumatera. Jadi nanti kerajaan kuno itu melingkupi masa apa saja sih gitu. Lingkup kajian yang untuk minggu depan itu kita akan membahas tentang perkembangan masyarakat di Sumatera pada masa prasejarah klasik sampai dengan Islam. Ini hanya pembahasan secara umum tentang perkembangan masyarakat, karena tidak membahas kerajaan, tentunya juga membahas tentang masyarakatnya juga, karena nggak mungkin ada kerajaan tanpa adanya masyarakat. Itu. Yang ketiga, nah selain ada masyarakat, kerajaan itu tidak mungkin disebut kerajaan kalau tidak ada pemimpinnya. Nah, di pertemuan ketiga kita akan membahas konsep raja dan kerajaan di Asia Tenggara, karena kita di Asia Tenggara pada khususnya dan di Asia pada umumnya itu memiliki konsep tentang pemimpin yang mirip-mirip atau hampir sama. Nah, pada pertemuan keempat sampai dengan pertemuan ke-14 ini yang saya bold atau saya tebali
tulisan-tulisannya ini adalah topik untuk tugas, untuk presentasi. Jadi tugas Anda apa? Ini tugasnya adalah secara individu, tetapi nanti pengerjaannya itu secara berkelompok gitu. Jadi misalnya nanti ini di pertemuan ke-4 sampai 7, berarti itu kan 4, 5, 6, 7. Ini masih secara individu sih. Jadi misalnya ada tiga orang yang bahas kerajaan Koying Kantoli, Sriwijaya abad sampai abad ke-7, lalu Sriwijaya pasca abad ke-7, ini mereka bisa sharing. Tetapi hasilnya nanti makalahnya itu sendiri-sendiri, makalah atau reviewnya. Jadi makalahnya itu nggak perlu cover sih sebenarnya, cuma gimana ya, uraian kalian tentang kerajaan-kerajaan ini, meliputi yang pertama tentang misalnya kronologinya, raja-rajanya siapa saja, informasi tentang kerajaan ini didapat dari mana, misalnya apakah ada sumber tertulis dari kerajaan itu atau ada catatan orang asing tentang kerajaan itu. Lalu aspek ekonomi, politik, budayanya itu seperti apa sih? Ya, aspek ekonomi dan religinya juga. Jadi membahas tentang seluk-beluk kerajaan itu. Nah, misalnya di pertemuan keempat ada mahasiswa A presentasi tentang Koying dan Kantoli. Lalu di pertemuan kelima mahasiswa yang kedua, pertemuan ketiga pertemuan keempat mahasiswa pertama, pertemuan kelima mahasiswa kedua, pertemuan 6 nanti mahasiswa ketiga. Nah, itu nanti akan presentasi sendiri-sendiri, tetapi untuk materinya ini bisa sharing gitu. Karena pembahasan tentang Koying Kantoli dan Sriwijaya ini sebenarnya tidak bisa dilepaskan gitu, karena saling berkaitan. Lalu nanti di pertemuan ke-7 itu akan istilahnya pembahasan lah atau selingan. Itu nanti kita akan berdiskusi tentang situs-situs dan tinggalan kerajaan-kerajaan awal di Sumatera. Mungkin dari pembahasan ketiga penyaji di 3 minggu sebelumnya itu nanti akan saya bahas lagi. Lalu mungkin saya beri kuis atau pendalaman dan penjelasan tentang situs-situs arkeologi dan tinggalan kerajaan-kerajaan awal tersebut gitu. Nanti kalau kurang jelas penjelasan saya ini bisa ditanyakan lagi via komen di e-learning gitu. Untuk ujian tengah semester nanti bentuknya seperti apa akan kita bicarakan lagi, kita sepakati saja sesuai dengan situasi dan kondisi. Nah, untuk pertemuan ke-9 sampai 11, polanya masih sama dengan yang pertemuan ke-4 dan 7. Jadi misalnya kalau mahasiswa ke-4 ya, bahas Melayu kuno, lalu mahasiswa ke-5 itu bahas tentang kerajaan Panai. Lalu nanti di pertemuan ke-11, saya juga akan memberikan materi pendalaman tentang kerajaan Melayu kuno dan Panai. Nah, untuk kerajaan-kerajaan ini yang terakhir, ini kan banyak ya, kesultanannya atau kerajaan Islamnya itu banyak. Bahkan tidak terbatas 24 ini saja. Masih ada kerajaan-kerajaan kecil tuh banyak, tetapi saya pilih 24 kerajaan ini saja. Jadi ini secara umum kerajaannya itu misalnya pertemuan 12 itu dari Kesultanan Barus sampai Kerajaan Linge, jadi nomor 1 sampai 8 itu presentasi. Materinya itu dari individu, tapi presentasinya tentunya secara berkelompok. Lalu
Kesultanan Aceh nomor 9 sampai dengan Kerajaan Pulau Punjung. Lalu nomor 17 sampai 24 itu nanti presentasi dalam 3 minggu di akhir. Setelah itu, pada pertemuan ke-15 nanti saya akan menjelaskan atau memberikan materi pendalaman tentang situs-situs tinggalan kesultanan di Sumatera. Itu saja, dan dilanjutkan dengan tugas akhir, tugas UASnya biasanya berupa artikel. Jadi nanti yang Anda bahas yaitu tentang topik-topik yang berkaitan dengan kerajaan yang Anda bahas. Jadi misalnya si mahasiswa kedua gitu, yang bahas kerajaan Sriwijaya abad ke-7. Jadi dia nanti kan bahas tentang keadaan ekonomi, politik, agama, budaya, dan lain-lain. Jadi misalnya dia meneliti tentang dia tertarik tentang epigrafi, misalnya bisa meneliti atau menulis tentang salah satu prasasti tinggalan Sriwijaya abad ke-7 itu. Atau ada yang ini nomor 20, ini ada Kesultanan Jambi misalnya. Ada yang tertarik tentang Kesultanan Jambi. Itu bisa mengkaji tentang aspek ekonomi, misalnya bagaimana sih perdagangan lada pada masa Kesultanan Jambi, itu bisa dijadikan artikel gitu untuk UASnya. Saya rasa itu saja penjelasan tentang RPS dari saya, dan akan dilanjutkan ke materi tentang ruang lingkup kajian yang akan saya post di topik 1. Jadi tugas Anda hari ini adalah membagi kelompok. Jadi nanti silahkan ketua kelas untuk mendata nama mahasiswa beserta kerajaan atau kesultanan yang akan dibahas. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.